Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda, NIM 191201045 dari kelas Kehutanan C. Adapun yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang tanaman penghasil minyak atsiri, yaitu yang akan saya bahas ialah minyak kayu putih atau Melaleuca cejuput, yang merupakan tugas dari praktikum hasil hutan non-kayu. Ini adalah pohon minyak kayu putih yang ada di daerah sekitar saya. Pohonnya masih sangat kecil dan merupakan penghasil minyak atsiri. Nah, adapun pengertian dari minyak atsiri yaitu minyak atsiri itu merupakan kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Nah, adapun deskripsi dari minyak kayu putih yaitu kayu putih atau Melaleuca cejuput adalah tanaman yang akrab di tengah masyarakat karena manfaat tanaman ini sebagai bahan obat, insektisida, dan aroma wewangian atau minyak kayu putih. Di samping pertumbuhan tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman konservasi lahan-lahan kritis. Nah, kayu putih ini sebagai pohon berukuran sedang dengan batang pokok dan tinggi kurang lebih 30 meter. Dalam keadaan tertentu pertumbuhannya dapat berkurang sehingga pohon ini tumbuh menjadi belukar dengan cabang yang banyak. Tetapi di wilayah Australia kayu putih dapat mencapai tinggi lebih dari 40 meter dan diameter 1,2 meter. Batang kayu putih berwarna abu-abu sampai putih seperti kertas dengan pucuk pohon berwarna agak keperakan. Adapun klasifikasi dari minyak kayu putih ini yaitu dia merupakan kingdom plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Melaleuca, spesies Melaleuca. Nah, adapun produk yang dihasilkan dari tanaman minyak kayu putih itu, minyak kayu putih merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan untuk bahan berbagai produk kesehatan atau farmasi, sehingga minyak kayu putih menjadi produk yang banyak dicari. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini semakin meningkat dengan semakin berkembangnya variasi dari pemanfaatan minyak kayu putih. Minyak kayu putih bermanfaat sebagai antiseptik, insektisida, vermifug, dekonstan dan ekspektoran, kosmetik dan tonik, perangsang dan sudironifik, algensik, anti sakit saraf. Ini adalah contoh dari minyak kayu putih yang dikemas di dalam botol. Nah, adapun teknik pembuatan produk tanaman minyak kayu putih itu yang paling sering itu menggunakan metode penyulingan. Nah, metode penyulingan ini adalah proses pemisahan komponen berupa cairan atau padatan dari berbagai macam zat berdasarkan titik uapnya atau perbedaannya kecepatan menguap bahan. Nah, tujuan penyulingan yaitu memisahkan jenis zat yang berbeda. Dari ketiga metode ini, penyulingan ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pengolahan minyak atsiri. Budidaya tanaman minyak kayu putih. Nah, yang pertama itu kita melakukan dengan cara perbanyakan secara generatif. Nah, perbanyakan secara generatif itu perbanyakan dilakukan dengan biji. Nah, biji yang dipanen sebaiknya berasal dari pohon induk yang bagus dan dipanen ketika masa puncak pembuahan. Musim berbunga dan berbuah sangat bervariasi antar lokasi dan waktu. Yang pertama itu dilakukan dengan cara pembibitan. Nah, persiapan awal dalam melakukan pembibitan kayu putih dimulai dengan penyiapan bak tabur yang bak plastik ukuran sedang dengan drainase di bawahnya. Nah, yang kemudian kedua ada penyapihan dan pemeliharaan di persemaian. Tahap kedua dari penyiapan bibit adalah penyapihan. Nah, penyapihan kecambah dari bak tabur itu dilakukan dengan menggunakan alat bantu pinset karena ukuran kecambah yang sangat kecil. Kemudian dilakukan dengan cara perbanyakan secara vegetatif. Nah, yang pertama itu secara vegetatif ada stek pucuk. Stek pucuk itu dilakukan dengan memanfaatkan tunas-tunas muda. Tanaman kayu putih memiliki kemampuan bertunas atau sprouting ability yang bagus,
Sehingga untuk menumbuhkan tunas-tunas muda dapat dilakukan dengan mudah, yang kemudian dilakukan dengan cara grafting atau menyambung. Perbanyakan dengan teknik grafting atau menyambung ini dilakukan dengan menyambungkan bagian bawah tanaman atau rootstock dengan bagian atas berupa potongan ranting dari pohon yang sudah tua atau scion. Sekianlah hasil video dari saya, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan saudara-saudara semuanya. Terima kasih.